Ya itu sih bocah-bocah juga tahu lah. Pemain tipe serang lu masukin di back, pasti dia bakal kewalahan lah dalam bertahan. Halo Sobat ND60, selamat datang di konten kita, Liter. Berita seputar Liverpool Inter. Hilangkan Cooper, biar nggak keder, bikin lo nggak minder. Jadi gue mau ngebahas match antara Inter versus Bayern Munchen dan juga Napoli lawan Liverpool yang sama-sama kalah dan masuk gua. Oke, sebelum ngebahas di match Inter dan Liverpool, gua sih mau sedikit intermezzo lah ya. Jadi pada kemarin tanggal 9, Queen Elizabeth II baru aja meninggal. Rest in peace. Semoga tenang di sisinya. Dan dikabarkan juga Premier League akan postpone atau ditunda lah semua laganya. Masih belum tahu juga nih gue sampai kapan postpone-nya, tapi ya semoga nggak terlalu lama dan nggak terlalu berlarut-larut lah. Karena biasanya kan untuk menghormati kematian Ratu Elizabeth itu 2 minggu seingat gue ya. Ya semoga nggak lebih lama dari itulah ya. Di sini Inter sesuai prediksi gue akan mainkan Onana sebagai startingnya. Dan juga untuk backnya itu yang dimainkan adalah Ambrosio, Skriniar, dan juga Bastoni. Lalu di sisi kanannya itu ada Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Hakan Calhanoglu, dan juga Gosens. Dan untuk lini depannya itu ada Dzeko dan Lautaro. Di sini sih Simone Inzaghi terlihat seperti mencoba-coba taktik saat lawan Bayern. Ya buktinya, dia itu mengimplementasikan formasi Bayern ke Inter. Contoh, pemain-pemain bertipe cepat seperti Mkhitaryan dan juga Hakan Calhanoglu dipasang pada saat lawan Bayern. Wah, itu sih suatu hal yang cukup wow juga sih menurut gua. Tapi it's okay lah. Dzeko yang diandalkan sebagai target man cukup lebih diunggulkan untuk duel udara. Tapi mainin Gosens sama Dumfries itu terbukti mereka lebih sering umpan-umpan datar daripada umpan-umpan lambung. Ya bisa lu lihat lah ini untuk shot on targetnya. Lalu kurangnya juga nih gelandang-gelandang tipe box to box seperti Barella dan Aslani di kubu Inter. Ya kalau kita cuma ngandelin pemain tipe cepat 2 orang nih, Mkhitaryan dan juga Hakan Calhanoglu, lalu ditemani oleh Brozovic. Itu cukup membingungkan juga sih untuk Brozovic mau supply bola kemana. Ya jadi kurang stabil lah tanpa adanya gelandang box to box ini di kubu Inter. Lalu pergantian pemain yang cukup telat dari Inter. Ya walaupun tidak signifikan juga pergantiannya di menit 71, karena yang diganti itu Skriniar dan Bastoni. Dan yang masuk adalah Di Marco dan De Vrij. Nah, seperti yang lo tahu, Skriniar dan Bastoni ini defensifnya kuat banget. Tapi yang dimasukin adalah De Vrij dan juga Di Marco. De Vrij oke lah. Untuk defensif, gue akuin dia bagus juga. Di Marco, tipe bermainnya menyerang. Lebih sering overlap. Ya itu sih bocah-bocah juga tahu lah. Pemain tipe serang lu masukin di back, pasti dia bakal kewalahan lah dalam bertahan. Ya itu secara nggak langsung bikin lini pertahanan Inter melemah. Terus juga ada Ambrosio yang bermainnya kurang impresif. Ya mungkin lagi underperform lah. Dan sering juga nih ninggalin posnya dia di lini belakang. Ditambah nggak ada pergantian untuk Hakan dan juga Miki untuk menambah kekuatan di lini tengahnya Inter. Ya porosnya Inter sebenarnya selama ini itu ada di tengah soalnya. Hakan, Barella, Brozovic. Tapi kan ini tengahnya lagi kurang nih. Kenapa nggak coba diganti aja gini tengahnya, ya kan? Yang diganti malah posisi backnya dan digantinya dengan tipe yang menyerang. Makanya gue bilang wow untuk match kali ini. Tapi gue mau give all respect and shout out to Onana. Dia main cukup bagus dan sangat gokil lah. Mungkin dia bisa juga menggeser Handanovic di posisi kiper utama. Ya kalau kita mengesampingkan skornya ya.
Onana itu mainnya sangat bagus, jujur. Ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan Inzaghi ball ini. Terbukti mereka cukup mengimbangi permainan dari Bayern yang unggul dari segala lini. Tapi kurang tepatnya pemilihan di pemain lini tengah dan juga belakang sekitar 1 atau 2 itu cukup berpengaruh juga. Itu ngebuat permainan Inter berubah. Ditambah Dzeko yang underperform, sering kehilangan bola dan juga finishing yang kurang. Ya walaupun seperti yang gue bilang tadi, suplai bola karena dia itu juga kurang untuk duel udaranya. Oke, next kita bahas match antara Napoli dengan Liverpool. Oke, pada match Liverpool lawan Napoli, itu Liverpool masang starting seperti biasa, Alisson, Van Dijk, Gomez, dan juga Arnold di kanan dan Robertson di kiri. Lalu ada Fabinho di DMF, Harvey Elliott di CMF, dan Milner di CMF menemani Elliott. Lalu untuk penyerangnya seperti biasa kita lihat ada Luis Diaz di sisi kiri, di sisi kanannya ada Muhammad Salah, namun di pos tengah ada Roberto Firmino. Oke, di sini sih gue ngelihatnya pemilihan Klopp, wow lucu sekali. Pemilihan lini tengah Liverpool dengan memainkan Milner itu jadi awal masalah bagi Liverpool. Jadinya itu kreativitas di tengah itu berkurang. Yang awalnya kurang, jadi makin berkurang. Gitu loh. Ditambah kan high press-nya Liverpool ini berhasil nih dimanfaatin sama pemain Napoli. Terbukti dengan counter dan through pass-nya yang berhasil nipu Van Dijk. Waduh. Ditambahkan tuh gol, bukan gol sih, serangan cepatnya Napoli dari Osimhen itu gokil cuy. Liverpool tuh kayak telat panas gitu loh. Jadi Napoli tuh bikin shock terapi untuk Liverpool dan mereka kaget. Akhirnya mereka panik sih yang gue lihat di situ untuk berapa menit pertamanya. Dan serangan Liverpool dari sisi kanan seperti yang udah gue bahas selama ini, mati. Tutup Arnold, Liverpool mati. Udah. Itu yang paling jelas. Dengan matinya, ini pertahanan di bagian kanan Liverpool ya membuat skema Napoli dengan melakukan counter attack dan bermain-main di kotak penalti Liverpool itu berhasil. Terbukti kan di gol kedua atau 3 gue lupa, itu Osimhen ngacak-ngacak di sana. Berhasil masuk dan akhirnya Van Dijk seingat gue itu ya. Van Dijk ngejegal dia dan berbuah penalti. Itu beruntung. Menurut gue beruntung itu di save sama Alisson. Setelah sebelumnya itu Osimhen juga dan ngacak-ngacak juga di sisi kanan Liverpool. Di situ Milner handsball. Situlah kenapa gue bilang ini pertahanan di bagian kanan Liverpool sangat kurang di pertandingan ini. Ya tapi dengan masuknya Thiago, Liverpool mulai berhasil nih merubah alur permainan, merubah tempo permainan. Tapi kan sayang nih. Ini udah 4-1, Pak. Udah 4-1. Lu baru masukin Thiago. Ya udah telat lah. Ipul. Ya kayak saran gua sebelumnya. Luis Diaz akhirnya kayaknya dengerin konten gua nih. Nontonin konten gua nih. Dia mulai balik kayak Diaz yang dulu. Dan dengan shot dari luar kotak penaltinya dia berhasil mencetak gol untuk Liverpool. Seenggaknya ya gol hiburan lah buat dibawa pulang ke kota Liverpool kan. Dan kiper Napoli ini benar-benar bikin penyerang Liverpool yang udah stres makin stres cuy, asli. Ya kesimpulannya Klopp bermain dengan gaya yang sama, pola yang sama, ya khas Klopp lah. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan itu. Selama masih dia pelatih Liverpool, itu nggak ada masalah. Tapi 2 serangan cepat dari 5 menit pertama, dan bahkan yang kedua jadi gol, itu bikin Liverpool kaget. Ya mungkin itu shock terapinya dari Napoli ya. Dan di situ terlihat banget
mental pemain tuh kena dan rusak kayaknya mental pemain Liverpool di sini nih. Van Dijk dan Gomez yang bermain dengan high press terbukti juga nih nggak bisa ngimbangin permainan dari Osimhen, nggak bisa ngimbangin permainan dari Osimhen dan kawan-kawan pada saat kena counter. Dan juga dua pemain Liverpool yang kena kartu kuning di awal-awal kayak Milner, Van Dijk. Kalau nggak salah tuh Milner di menit 10 dan Van Dijk itu di menit 18. Itu udah mulai terlihat Liverpool nggak bisa main lepas lagi. Ya semoga ada perubahan sedikit lah untuk Liverpool. Tambah match nanti lawan Wolverhampton. Ya walaupun dipospon ya, nggak tahu sampai kapan. Semoga ada perubahan lah untuk Liverpool. Oke, sekian untuk konten liter kali ini. Kalian fans MU jangan tertawa-tawa ya. Ingat, tim kalian juga kalah. Kalian ngomong mending slot UCL buat MU aja. Tapi kalian harus ingat, kalian juga kalah sama Real Sociedad. Aduh. Oh iya, jangan lupa untuk di-like, di-share sebanyak-banyaknya ke orang yang lu kenal. Oke, gue pamit undur diri. Bye-bye.